Baik teman-teman semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai relasi. Perkenalkan, saya Nilo Putu Indah Julian tadi dengan NIM 24150911041 dan rekan saya. Saya Gabriel Pascal Cesar Ginting dengan NIM 2415091047. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan relasi? Jadi relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan yang menghubungkan anggotanya dalam pasangan berurutan. Nah, jika ada elemen dari himpunan A yang berpasangan dengan elemen dari himpunan B, maka A dan B memiliki relasi. Nah, notasi dari relasi adalah sebagai berikut, yakni R merupakan simbol relasi, merupakan himpunan bagian dari A cross B. Nah, yang dimana ARB itu adalah notasi untuk A dan B elemen R, yang artinya A itu dihubungkan dengan B oleh R, dan ada juga A tidak sama dengan B adalah notasi untuk A dan B yang bukan anggota himpunan dari R, yang artinya A itu tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Yang dimana himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut dengan daerah hasil atau kodomain dari R. Nah, ini merupakan contoh dari relasi yang disajikan dalam diagram panah, yang dimana ada A, himpunan mahasiswa, kemudian ada himpunan B sebagai himpunan kendaraan. Nah, berdasarkan gambar diagram ini, maka kita dapat simpulkan bahwa R-nya itu didapat bahwa Ayu mengendarai Daihatsu, kemudian Dani mengendarai Toyota, ada Yusuf mengendarai Mercedes, dan Rudi juga mengendarai Toyota. Nah, di sini ada definisi R yang menyatakan kendaraan yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, dalam relasi dapat kita lihat bahwa boleh ada anggota yang tidak memiliki pasangan ataupun anggota yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, kemudian ada representasi dari relasi. Yang pertama, yakni diagram panah. Contohnya ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 yang didefinisikan sebagai akar dari. Ada himpunan B yakni 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, dari diagram dapat kita simpulkan daerah hasil atau range-nya yakni 1, 4, 9, dan 16. Nah, 25 itu tidak termasuk daerah hasil karena tidak memiliki pasangan dari daerah domain. Kemudian yang kedua ada diagram Cartesius, yang dimana sumbu X itu berperan sebagai daerah domain dan sumbu Y itu berperan sebagai daerah kodomain. Nah, jadi ada contohnya seperti himpunan A, yakni 2, 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan B, yakni 1, 2, 3, dan 4. Nah, relasinya, yakni R, didefinisikan sebagai X plus 1. Maka di sini didapatkan range atau daerah hasilnya. Kemudian yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk tabel, yang dimana kolom pertama itu menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan relasi dalam bentuk tabel. Kemudian yang keempat ada matriks. Misalkan R itu adalah relasi dari A, yakni himpunannya ada A1, A2, dan seterusnya sampai AM, dan B ada B1, B2, sampai Bn. Nah, relasi R itu dapat disajikan dalam matriks M, yang dimana semua anggota himpunannya itu dinotasikan sebagai MIJ. Nah, di sini ada syarat yang dimana MIJ itu bernilai 1 ketika AI dan BJ itu merupakan anggota himpunan dari R. Dan MIJ itu bernilai 0 ketika AI dan BJ itu bukan merupakan anggota himpunan dari R. Misalnya di sini ada contoh soal, ada himpunan P, ada 2, 3, dan 4, dan himpunan Q, yakni 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R ke P, dari P ke Q dengan PQ merupakan elemen R jika P itu habis membagi Q. Maka kita peroleh himpunannya seperti digambar. Nah, kita sajikan dalam matriks. Nah, di sini kita dapat lihat pada baris ke-1, di sini ada angka 1 didapat dari P didefinisikan ke Q. Yakni 2, apakah habis dibagi 2? Tentu jawabannya habis, maka kita tulis 1. Begitupun seterusnya sampai 2 itu direlasikan dengan 15. Nah, 15 itu tidak habis dibagi 2, maka kita tulis di sini sebagai 0. Kemudian yang kelima ada gerak berarah. Nah, tiap pasangan terurutnya dinyatakan dalam busur. Contohnya seperti gambar di samping, ada R itu ada himpunannya A dan A. Maka kita perlu tulis dulu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, misalnya di sini ada A dan A, berarti kita buat busur dari A dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada A dan B, maka kita buat busur dari titik A ke titik B, seperti ini dan seterusnya. Gimana sifat-sifat relasi? Yang pertama yaitu refleksif, yang dimana setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A merupakan relasi untuk setiap A pada himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A pada himpunan A sedemikian sehingga AA sama dengan bukan relasi. Kedua,
relasi bersifat stangkup, yang dimana relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika AB dalam relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB pada himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika AB pada elemen R sedemikian, sehingga BA bukan elemen R. Sifat ketiga pada relasi yaitu tolak stangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A sedemikian, sehingga AB elemen R dan BA elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB pada himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak tolak stangkup jika ada elemen berbeda, A dan B sedemikian, sehingga AB. Sifat keempat pada relasi yaitu menghantar atau transitif. Relasi pada R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC adalah himpunan dari A. Contoh, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Ini saya akan menjelaskan mengenai operasi fungsi. Yang pertama ada inverse. Inverse itu adalah kebalikan dari relasi. Contohnya misalkan di sini terdapat relasi R pada himpunan bilangan berikut, yang dimana R-nya ada 24, 39, 5, dan 25. Maka relasi inverse yang dilambangkan dengan R-1-nya adalah 42, 93, 25, dan 5. Jadi dia tinggal dibalik saja. Dua, ada komposisi relasi, yang dimana misalkan ada R yang merupakan relasi dari A ke B, dan S merupakan relasi dari B ke C. Maka komposisi R dan S dinyatakan dengan S komposisi R yang merupakan relasi dari A ke C. S komposisi R, yang dimana anggota himpunannya ada A dan C, yang dimana A itu merupakan elemen himpunan A, C elemen himpunan C, dan untuk beberapa B elemen himpunan B. Yang dimana AB merupakan elemen R dan BC juga merupakan elemen dari S. Jadi kita harus menerapkan R dulu baru terapkan S-nya. Ini merupakan contoh soalnya. Nah, ini merupakan beberapa peranan relasi dalam sistem informasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.